Satreskrim Polres Tuban mengamankan pasangan suami istri asal Lamongan yang kompak melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus memimpin misa akbar yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Senayan. Polres Majene menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari Ombudsman RI. Penghargaan ini diberikan kepada Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Majene. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap motif di balik kasus penyiraman cairan diduga air keras terhadap pasangan sejoli di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial JJS alias A, 18 tahun, yang merupakan rekan kerja dari korban di sebuah kafe di daerah Green Lake, nekat melakukan aksi tersebut karena sakit hati. Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Tengku Arsya Khadafi yang didampingi Kapolsek Cengkareng Kompol Stanley Soselia menjelaskan bahwa pelaku merasa tersinggung setelah ditegur korban terkait kesalahan dalam menyajikan makanan kepada pelanggan. Korban yang telah bekerja di kafe selama 4 bulan memarahi pelaku yang baru 1 bulan bekerja. Pelaku melakukan aksinya setelah mengetahui kebiasaan pulang kerja korban. Pelaku membuntuti korban dan akhirnya menyiramkan cairan berbahaya itu saat korban dan istrinya dalam perjalanan pulang di Jalan Nusa Indah, Kresek Duri Kosambi, Cengkareng. Dalam perkara ini, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah gayung warna jingga, kemudian 1 unit sepeda motor, 2 unit handphone, 1 buah topi, beserta rekaman CCTV di TKP. Akibat serangan tersebut, korban menderita luka bakar kimia yang cukup serius 90%. Korban kini telah dirujuk ke RSCM untuk perawatan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan meninggalkan TKP. Beberapa saat setelah disiram, berdasarkan hasil penyelidikan kami, ternyata pelaku dan korban ini bekerja di tempat yang sama, di salah satu kafe di wilayah Cokondo. Kemudian ada satu peristiwa di mana kemudian pelaku ditegur oleh korban dikarenakan ada pekerjaannya tidak sesuai dengan aturan di tempatnya bekerja tersebut. Akan tetapi pelaku kemudian atas nama saudara JJS alias Aji ini tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran. Nah, kemudian hal itulah yang membuat kemudian tersangka sakit hati terhadap korban saudara MPM yang kemudian berdasarkan hasil penyelidikan kami, pelaku mempersiapkan air keras ini dan juga karena sudah mengetahui rutinitas dari korban yang biasa pulang kerja, pada saat korban dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya, pelaku menyiramkan. Satreskrim Polres Tuban mengamankan M, 32 tahun bersama S, 39 tahun. Pasangan suami istri asal Lamongan yang kompak melakukan pencurian kendaraan bermotor. Inilah penampakan
Pelaku diamankan di depan SPBU yang berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur oleh polisi saat hendak menjual motor hasil curian. Menurut Kapolres Tuban AKBP Oscar Syamsuddin, dalam melakukan aksinya, pelaku datang dari Lamongan dengan membawa kunci T berkeliling mencari sepeda motor incaran yang ditinggal oleh pemiliknya belanja di toko maupun di pasar. Ketika pemiliknya lengah, saat itulah pelaku melakukan aksinya. Berdasarkan keterangan pelaku saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi, pelaku merupakan seorang residivis yang pernah menjalani hukuman atas kasus pengeroyokan. Selain pencurian yang dilakukan di depan toko cat di Desa Rembes, Kecamatan Palang, tersangka juga mengaku telah melakukan aksi yang sama di sejumlah tempat. Diketahui hasil pendalaman sementara ada 4 TKP dan petugas hingga saat ini masih melakukan pengembangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua pelaku sudah berada dalam rumah tahanan Polres Tuban. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pada kesempatan siang. Kemudian untuk modus operandi, pelaku berangkat dari Lamongan dengan mempersiapkan kunci T. Selanjutnya mencari sepeda motor yang berada di parkiran di tempat-tempat sepi seperti pertokoan, perkantoran, pasar yang tidak ada penjaganya. Kemudian untuk kronologis penangkapan setelah kejadian, kemudian petugas dari unit reskrim melaksanakan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 20.30 di depan pom bensin SPBU Paciran, tersangka diamankan oleh petugas Polres Tuban. Kemudian untuk kerugian material 8 juta rupiah. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan pemberkasan. Ya. Anggota Polsek Parindu berhasil mengamankan seorang buronan asal Myanmar bernama Sai Mau alias Asai pada Kamis 5 September 2024. Diketahui Sai Mau merupakan buronan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang. Kapolres Sanggau melalui Kapolsek Parindu Ibda Hapintor Hutajulu mengungkapkan bahwa penangkapan ini berawal dari laporan warga yang mencurigai seseorang pria asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan meminta makanan. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Polsek Parindu segera menuju lokasi dan melakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan di Jalan Raya Bodok Sosok, Dusun Tanijaya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Diketahui Sai Mau merupakan buronan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang. Setelah diamankan, Sai Mau dibawa ke Polsek Parindu untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk kemudian diserahkan kepada pihak imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Pihak Polsek Parindu telah berkoordinasi dengan Satreskrim dan Satintelkam Polres Sanggau untuk memastikan proses hukum terhadap buronan ini berjalan sesuai prosedur. Polres Penajam Pasir Utara berhasil mengungkap kasus pencurian tower yang terjadi pada akhir bulan lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Penajam Pasir Utara dalam konferensi pers di Polres PPU pada Rabu pagi. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto mengatakan kasus pencurian tower berhasil diungkap usai penyelidikan yang intensif dan berdasarkan hasil penyelidikan Polsek Penajam Pasir Utara. Beberapa pelaku berhasil diamankan dan sejumlah barang bukti melalui operasi gabungan yang dilakukan dalam 13 titik lokasi. Mengamankan 8 orang terduga yang akan kita rilis pada kesempatan hari ini. Yang telah diungkap dasarnya ada LP, ada 5 buah laporan polisi. Dari total TKP sejumlah 13 TKP, yang mana dari 13 tersebut
9 TKP di wilayah hukum Polres Penajam Pasir Utara, dan 4 TKP di wilayah hukum Polres Pasir. Dari ke-13 TKP tersebut, korbannya ada 5, 1 PT XL, 2 PT Indosat, ketiga Satbrimob Polda Kaltim, 4 dari Telkomsel, dan 1 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir. Jajaran Satreskrim Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus pengeroyokan di wilayah Sukodono. Dalam ketiga kasus ini, petugas mengamankan 8 pelaku, di mana 1 diantaranya masih di bawah umur. Terima kasih dapat kami sampaikan bahwa dalam minggu ini kami dari Satreskrim Polres Sragen berhasil mengungkap 3 perkara pengeroyokan dari 3 TKP, yaitu di Sumberlawang, Pangen, sama Sukodono. Dari 3 TKP ini kami berhasil mengamankan 8 tersangka, namun karena ada 1 yang masih anak-anak, yang 1 kita serahkan ke unit PPA. Bahwa hasil ini sama dari tim Resmob Polres Sragen bersama unit Reskrim Polsek di TKP. Semua perkara clear, sudah tangkap semuanya, dan kami menghimbau kepada masyarakat karena dari 3 TKP ini kejadiannya hanya karena miskomunikasi. Saya menghimbau untuk masyarakat, terutama adik-adik yang muda ini, jangan mudah emosi terus melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan, karena itu akan kami proses. Pasalnya pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Barang bukti yang pertama, selain dari baju korban juga ada visum yang kami minta dari rumah sakit. Apa namanya, inisial aja. Nah, Mas A ini miskomunikasi sehingga timbul emosi. Jangan diulangi ya. Diulangi. Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, memimpin misa akbar yang dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Senayan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.